Kita tidak ada makom ijabah di sini di Indonesia. Beda dengan di Mekah. Ada Ka'bah, ada Raudhah. Ya. Makom ijabahnya, ada padang Arafah, makom ijabahnya. Kita tidak ada makom ijabah, tapi ada sa'atul ijabah, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada sholat. Nah, kalau kita malas untuk berdoa, berarti kita sudah sombong dengan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan lillahi ta'ala bahwa kita ingin ada perubahan. Perubahan pada siapa? Perubahan pada diri kita sendiri. Karena tidak ada yang merubah selain diri kita. Orang lain hanya mengajar dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah musalla salam yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberikan sehat walafiat. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehatnya. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas terutama ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Salawat dan salam tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jemaah rahimakumullah. Hari ini kita memasuki tanggal 29 ya, bulan Dzulhijjah. Selasa insyaallah memasuki tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya apa yang harus kita persiapkan diri dalam rangka menyambut tahun baru? Tidak ada satu nas misalkan yang mengharuskan kita mempersiapkan diri menyambut tahun baru, tidak ada. Yang ada adalah dianjurkan kita untuk muhasabah, mengintrospeksi diri, menghisab diri sendiri. Ya, sama halnya dengan tahun baru Masehi, tidak ada anjuran untuk mempersiapkan diri ya kita untuk menyambut tahun baru 1 Januari, nggak ada. Cuma entah dari mana awalnya ya, begitu siap menghadapi tahun baru orang-orang sudah berbondong-bondong ya mempersiapkan diri. Ada yang pesan hotel, villa, kemudian bakar-bakaran dan sebagainya ya. Padahal alangkah lebih bagusnya tatkala menghadapi tahun baru kita adalah dengan melakukan hisab ya, mengintrospeksi diri kita, apa sebenarnya yang telah kita lakukan selama 1 tahun ke belakang ya. Hisab itu ya berasal dari kata bahasa Arab hasaba yuhasibu, muhasabatan. Muhasabatan
Dari kata hasaba yuhasibu, menghitung, mengintrospeksi. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Ya, hisablah diri kita, hitunglah diri kita nih, apa yang telah dilakukan selama 1 tahun. Mulai catatan yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Tingkatan ibadah kita, banyak maksiat, banyak ibadahnya kepada Allah. Banyak taat pada aturan Allah atau kita banyak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya kita muhasabah diri. Ya. Apakah secara berjamaah muhasabahnya? Apa hanya untuk diri kita sendiri di dalam rumah muhasabah itu? Lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa lakukan dengan sendiri, kemudian bisa kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ingat dosa yang kemarin, lakukan. Ingin berjamaah supaya lebih terbawa atau lebih menguasai materi yang disampaikan tentang muhasabah. Dan kadang-kadang memang saat berjamaah itulah kita betul-betul apa yang disampaikan seorang ustadznya atau kiainya itu mengena pada hati kita, ya, sehingga kita bisa menangisi, menyesali apa yang telah kita lakukan, terutama dalam hal kejelekan, keburukan. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita mempersiapkan diri menyambut tahun baru dengan introspeksi ke belakang. Lihat amal kita, ya, catatan kita. Jangankan 1 tahun, harusnya kita muhasabah itu setiap malam. Menjelang tidur kita muhasabah diri. Apa yang telah kita lakukan tadi pagi, mulai dari bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi. Ingat kita waktu kerja di kantor, apa yang telah kita lakukan? Atau waktu kita di pasar, apa yang telah kita lakukan? Atau kita dalam rumah tadi siang, apa yang kita lakukan? Antar kita suami dan istri, ya. Begitu sampai malam, menjelang tidur. Maka dianjurkan kita beristighfar qabla naum, ya, dianjurkan kita istighfar sebelum tidur, ya. Kalau bisa kita baca Sayyidul Istighfar, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu wa laka bi ni'matika la ya'ubu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca sama kita. Karena peluang untuk diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar untuk kita. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Lautan Ampunan. Hanya kesempatan itu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menggunakannya. Bandingkan dengan ada peluang usaha, ada peluang jalan rezeki, ada satu proyek yang digambarkan oleh kita, nih kalau ini hasil, kita kejar dengan semangat. Betul nggak kira-kira? Ada peluang bisnis online, ini bagus, kita kejar. Ada bisnis ini yang menghasilkan uang, kita kejar. Nah, sementara Allah berikan peluang yang sangat besar kepada kita, lautan ampunannya akan dilimpahkan kepada kita. Allah yang punya Rahman, Allah yang punya Rahim, Allah yang Ghafar, yang Maha Ampunan kepada kita. Kita tidak, bahkan kita melalaikannya. Istighfar pun kita 1 hari mungkin hanya setelah salat saja. Ya. Padahal tatkala hembusan napas kita istighfar pada Allah, astagfirullahaladzim, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa bil asharihum yastaghfirun.
dan di sepertiga malam waktu sahur mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan aman dari azab. Dan itu insyaallah yakin akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada peluang doa kita diijabah, ada peluang dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita sangat minim mempergunakan peluang itu. Lihat kita setelah sholat, bukankah setelah sholat itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa? Tapi setelah sholat, apakah kita berdoa secara khusyuk? Tidak. Memang ada pendapat nyatakan nggak habis sholat nggak usah doa karena sholat adalah doa, betul. Tapi dalam satu riwayat lain nyatakan kita tidak ada makom ijabah di sini di Indonesia. Beda dengan di Mekah. Ada Ka'bah, ada Raudhah. Ya. Makom ijabahnya, ada padang Arafah, makom ijabahnya. Kita tidak ada makom ijabah, tapi ada sa'atul ijabah, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada sholat. Nah, kalau kita malas untuk berdoa, berarti kita sudah sombong dengan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang terbaik oleh kita? Keselamatan untuk diri kita. Ya. Selamatan untuk siapa lagi? Untuk keluarga kita, anak istri kita, untuk suami kita. Nah, inilah kita kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kadang kita kurang memanfaatkannya. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Subhanallah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita rasakan bagaimana taat kala di jauful lail, ya, di pertengahan malam itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kantuk yang kita tahan, tapi kita bersusah payah, bahkan kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka tangisan kita akan sangat didengar. Bahkan doa kita di sepertiga malamnya itu melesat bagaikan anak panah yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkat kita muhasabah. Maka kenapa setelah selesai sholat menjelang subuh, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka ulama-ulama salafus soleh, orang-orang yang soleh, ya, sebelum subuh selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingat dosa satu hari itu, ingat dosa bulan lalunya, ingat dosa tahun lalunya. Ya, istighfar kita. Insya Allah yakin Allah Maha Ghafar, Allah Ghafurur Rahim akan dilimpahkan kepada kita yang beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan kita pedulikan orang lain. Kita hanya dianjurkan, hanya mengingatkan ke teman sanak famili kita. Oh, sama saya hanya kebetulan saat ini untuk saya jadi pembicara mengingatkan usikum wa nafsi, tentunya wasiat untuk diri saya juga Bapak Ibu semua. Untuk apa kita? Yuk kita sama-sama mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hisab diri kita, perhitungkan diri kita apa yang telah kita lakukan. Ya, ini akan terjadi perubahan waktu tanggal Muharram ini, ya, karena ada 12 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Muharram termasuk salah satu bulan yang haram, bulan yang disucikan. Ya. Bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan. Padilahnya banyak. Ya, padilahnya banyak. Hanya yang paling penting tadi kita sebelum ini ada perubahan waktu, adanya pergantian tahun tentu akan semakin dekat ajal kita, waktu kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Usia bertambah tapi hakikatnya berkurang dari daftar. Ya, kita udah ditentukan kan kapan meninggalnya, di mana meninggalnya, kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau udah mempersiapkan dirinya apa?
tadi wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Ya. Bekal apa yang akan kita bawa setelah kita hidup di alam dunia yang fana menuju alam akhirat. Ya. Asal Muharram gantian panjang ya, sampai 1 tahun baru lagi, alhamdulillah. Nah, apa yang telah kita lakukan kemarin tidak akan kembali kepada kita. Waktu yang telah berlalu tidak akan kembali kepada kita, dan itu tidak akan bisa kita ulangi. Maka di dalam bahasa Arab waktu itu kebagi 3, atau zaman itu ada 3. Ada zaman madi, ada zaman hal hadir, ada zaman istiqbal. Ada waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu kenangan bagi kita. Apa yang telah kita lakukan? Buat baik, sudah banyak sedekahnya, atau malah sebaliknya kita? Masa sekarang nih, saat ini kita, ya, saat ini kalau tadi sholat subuh udah masa lalu kita. Ya. Kalau tadi baca Quran si Ustadz udah masa lalu kita. Ya. Yang saat ini kita sedang berbicara itu adalah masa sekarang. Kemudian ada istiqbal yang akan datang. Yang akan datang inilah yang harus kita persiapkan diri. Karena yang akan datang kehidupan kita sa'idun aw saqiyun, bahagia atau senang, itu tergantung pada amal kita hari ini. Ya. Maka nanti ada 2 jalan. Nah, kita sedang berjalan, tinggal pilih. Kita min ashabil yamin atau min ashabis shimal. Ya. Tergantung. Dan kita ada di posisi min ashabil yamin atau min ashabis shimal, baik golongan kanan atau golongan kiri, itu tergantung pada amal yang ibadah kita sehari-hari. Al-Quran yang kita ada di rumah. Ya. Kalau Al-Quran ibu bapak sudah banyak debunya, dan saja Al-Quran sudah banyak debunya, berarti itu Al-Quran jarang dipegang. Ya. Begitu kita ingat hanya bulan Ramadan doang misalkan, ya, begitu dipegang banyak debu, dibersihkan dulu, ya, berarti Al-Quran jarang disentuh. Tapi kadang mungkin kita udah alasannya, alhamdulillah Al-Quran sekarang sudah bisa di-download katanya gitu kan. Alhamdulillah, tapi kita baca. Saat kita antri misalkan di apotek, saat kita antri di mana, ya silakan baca. Ya. Lebih baik kita membaca Quran daripada kita hal-hal yang lain. Gitu. Insya Allah dapat pahala. Dan itu termasuk kita mengisi waktu luang yang sangat berharga. Nah, bagaimana juga kehidupan kita nih setelah menghadapi Muharram? Maka kalau ada pandangan orang, kita nih hari ini lebih bagus dari kemarin, itu orang beruntung. Saat ini kita lebih bagus dari kemarin, alhamdulillah, beruntung. Tingkatan takwa kita kepada Allah, sedekahnya lebih bagus dari tahun kemarin, segalanya lebih bagus dari tahun kemarin, itu orang yang beruntung. Orang yang merugi sama, kadarnya sama. Kemarin misalkan baca Qurannya hanya 1 lembar, hari ini 1 lembar, hari ini 1 lembar, hari ini sama, kemarin sama, lakukan sedekahnya ini sama, kemudian duduk di masjidnya sama, itu masih merugi. Posisinya sama padahal. Bagaimana lagi yang lebih celaka lagi? Hari ini, ya, tahun ini, bulan ini lebih buruk dari tahun kemarin. Dalam hal apa? Dalam hal ubudiyahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat lagi kita hari ini, bulan ini, ya, udah berapa kita sedekahnya, udah berapa kita ngajak kepada kebaikannya. Ya. Ternyata kita lebih baik kemarin. Maka itu termasuk orang yang dilaknat. Ya, mal'un fahuwa mal'un katanya. Ya. Ya. Lebih baik harus jadikan hari ini dan yang akan datang lebih baik daripada tahun kemarin. Ya. Insya Allah bisa kita dengan upaya kita, dengan segala kekuatan kita, diniatkan lillahi ta'ala bahwa kita ingin ada perubahan. Perubahan pada siapa? Perubahan pada diri kita sendiri. Ya.
Karena tidak ada yang merubah selain diri kita. Orang lain hanya mengajak dan kita tertarik, kemudian kita berubah. Alhamdulillah. Berubah mana? Berubah kepada arah kebaikan, dibandingkan kita naudzubillah berubahnya bukan kepada kebaikan tapi kepada keburukan. Itu naudzubillah berarti kita nambah kerugian yang luar biasa. Ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jamaah rahimakumullah. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri, demi masa, pakai wawu qasam, bukan wal asru, bukan wal asra, tapi wal asri. Wawunya wawu qasam, sumpah, huruf sumpah. Wallahi, tah wawu sumpah. Billahi, banyak bab sumpah. Tallahi, itu huruf sumpah. Ada wawu, ada ba, ada ta. Jadi kalau di Arab itu sering wallah, 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 itu bukan sumpah, Kak. Di Arab itu pedagang-pedagang, wallah haji halal, wallah haji halal. Ini wallaha, wallahi, wallahu, gitu kan. Kalau udah kalimat wallahi, nah itu udah sumpah. Kita melanggar sumpah, wajib kifarat. Ya. Allah Subhanahu wa taala wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Ya sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kita rugi, ustaz rugi, kiai rugi, pedagang rugi, ya pekerja rugi, semuanya kita di situ al-insan rugi. Bahkan saya sempat di tahun 2014 Pak ketemu Imam Masjidil Haram di Masjid Ar-Raji, ya, ditanya, minta nasihatnya itu doang, wal asri, ya. Minta nasihat, dinasihatin wal asri, ya, wal asr innal insana lafi khusr. Dibahas, ya. Dibahas bahwa manusia rugi kita setiap saat. Ada yang tidak rugi, siapa? Alladzina amanu, orang beriman. Kita alhamdulillah beriman Pak ya. Alhamdulillah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah, semuanya kita beriman. Qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, semua kita beriman, alhamdulillah. Tapi apa cukup sampai segitu? Tidak. Apakah kita sampai cukup hanya di situ? Tidak. Ada yang harus kita lakukan lagi. Kita nyatakan beriman, maka wa amilus sholihat. Ya. Lihat kalau di ayat Al-Quran, alladzina amanu sering disandingkan dengan wa amilus sholihat. Dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, selalu digandengkan. Kenapa? Orang yang beriman mestinya harus beramal soleh. Ya, harus beramal soleh. Ya. Kemudian setelah beramal soleh supaya kita nyatakan iman kita sempurna adalah kita saling menasehati dalam hak, dalam kebaikan. Alhamdulillah kita saling menasehati dalam kebaikan, dan saat ini sedang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk bukan orang yang merugi, dan kita nasihati dalam kesabaran. Dan apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut 1 Muharram? Di akhir nanti, di hari Senin besok Pak, ya, sebelum maghrib baca doa akhir tahun. Ada, ya, di Majmus Syarif itu juga ada, di Yasin ya, ya Majmus Syarif. Nah, doa akhir tahun, kemudian kita doa pada maghrib, doa awal tahun. Merubah kebiasaan yang buruk, kita menuju kebiasaan yang baik dengan adakan zikir. Zikir itu kan baik. Muhasabah bareng-bareng juga baik. Ya tadi kalau tatkala kita sendirian belum menyentuh pada hati kita, bahkan kita susah untuk khusyuknya, minimal kalau kita melihat dengan berjamaah, biasanya kadang kita latah. Minimal latahnya dulu. Orang nangis, mudah-mudahan kita juga ikut nangis. Karena pernah ada cerita Pak, ada kakek-kakek dibawa ke Masjidil Haram, yang begitu sholat nangis.
nangis gitu. Kata saya, hebat kakek mah hebat, bisa khusyuk, bisa nangis. Kata jawaban apa? Saya tanya lagi, emang ngerti tadi apa yang dibaca imam? Karena di samping kirinya orang-orang Arab ngerti bacaan imam, baca Quran imamnya nangis, ikut nangis, saking menghayati bacaan. Kali ini kita tahu kadarnya. Saya tanya setelah sampai hotel, tadi nangis, hebat kata saya. Oh, nggak nangis gimana Haji katanya. Wong samping saya nangis, saya ikut nangis. Ternyata latah. Katanya, latah begitu saya, brak gitu kaget. Oh berarti latah. Ya sampingnya nangis, dia ikut nangis. Ada lagi yang seperti itu ya. Ya tapi itulah. Ya kalau kita menghayati sesuatu dengan zikir kita, pasti akan menyentuh pada hati kita. Ya. 1 Muharram, zikir awal tahun, doa akhir tahunnya, insya Allah. Kapan? Menjelang maghrib. Jadi sebelum maghrib, ya sebelum terbenamnya matahari, ya wakila ba'da asar, ya sebekatan ulama ba'da asar, tapi qoblal maghrib, ya sebelum terbenam matahari kita doa akhir tahun. Kemudian menjelang maghrib, karena perbeseran tanggal hijriyah itu di bulan di tanggal menjelang di maghrib tengah matahari, maka setelah itu berubah tanggal. Maka lihat kalau ada ru'yatul hilal Ramadan. Nah semuanya padahal di ru'yat nih Pak. Hanya yang ramai itu tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal untuk menentukan lebaran puasa dan untuk menentukan lebaran. Padahal semua bulan, ya, baik Muharramnya maupun Dzulhijjahnya itu dilihat di ru'yatul hilal oleh negara. Hanya enggak dipublikasi. Yang dipublikasi untuk Ramadan dan Idul Fitrinya saja. Nah kita insya Allah yakin dengan 1 Muharram ini jatuh pada hari Selasa melihat hisab. Ya, melihat hisab. Nah, mudah-mudahan nanti udah ada menentukan, tapi biasanya memang tidak dipublis. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan lagi jamaah rahimakumullah menyambut ini, ya. Dari Abi Bakrah, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qad istadara hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanah isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasul mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wa muharram wa rajab mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban. Sesungguhnya masa berputar seperti hari saat Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Ya, tanya, ibu bapak hafal bulan hijriah? Hafal nggak? Coba. Nah, kan kita hafalnya kan bahasa Arab, ibu pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ya, kalau bahasa Sunda kan begini, ya, Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, puasa, Syawal, Hafid, Haji, 12 sama. Itu kan Jawa juga hampir nggak jauh beda. Nah kita bahasa Arabnya harusnya bahasa Arab apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal? Enggak. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal? Enggak. Ya, sama ibu-ibu jamaah majelis taklim juga nggak ada yang hafal. Hafalnya apa? Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, puasa, Syawal, Hafid, Haji. 12. Nah ini juga sama. Ternyata bukan hanya kita yang dewasa, orang tua, anak-anak sekolah juga sama, ibu. Banyak yang nggak hafal. Nah saya karena ada pelajaran bahasa Arab, saya ngajar bahasa Arab di pelajaran pertama di kelas 9 itu.
Ada Ashurul Miladiyah, ya. Ashurul Hijriyah, bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau miladiyahnya pakai bahasa Arab, kan Januari, Februari, Maret, bahasa Arab kan bisa. Yanair, Februari, Maret, April, Mayu, Yuni, Yuli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bahasa Arabnya. Ya lihat, bahasa Arab. Nah kalau di Arab, penanggalan mereka tulis semua suratnya dengan dengan tanggalan Hijriyah. Nah baru-baru sekarang Ibu, ada tanggal Hijriyah, ada tanggal Masehinya, baru sekarang. Ya, saya musim haji kemarin 2009 sudah tertulis di situ dalam tasreh, ada bulan Hijriyahnya, ada bulan Masehinya. Kalau dulu enggak, Hijriyah semua. Dan mereka hafal. Ya. Nulis di tasreh itu tanggal apa semua bulan Hijriyahnya. Nah kita umat Islam yang mayoritas ya di Indonesia ya banyak yang tidak hafal bulan Hijriyah. Ada 12 bulan. Ulangi Ibu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, yang 3 bulan ini mutawaliyat, salasun mutawaliyat. Yang 3 mutawaliyat beriringan. Mana? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi bulan Rajab, bulan yang sutikan adalah Rajab, terpisah. Ya. Dzulqa'dah kemarin. Kalau orang Sunda nyebutnya bulan Hafid. Ya, benar nggak? Jawa juga sama bulan Hafid. Ya, nggak tahu kalau Padang. Bulan Hafid. Nah, Dzulqa'dah bulan haji. Ya. Ini terakhir nih bulan haji, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah musim nikah kalau di kampung saya. Ya. Tapi semua bulan baik punya, semua bulan baik. Awas. Ya. Mau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya semua bulan baik. Ya, tidak ada antara haram ini bulan Dzulqa'dah menikahkan, nggak ada. Oh ini haram untuk acara pernikahan, nggak ada. Justru semua bulan baik ya, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kesempatan ini katakan tadi, Allah bukakan lebar-lebar untuk kita. Muharram adalah bulan yang mulia. Kita diberikan panjang umur, ketemu apa yang harus kita lakukan? Pertama, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah apa? Sedekah yatim boleh? Boleh. Maka disebut di bulan Muharram ada apa? Ada lebaran yatim tanggal 10 Muharram. Ya. Kok kenapa istilah lebaran yatim itu Idul Yatama itu ada dari zaman dulu kan? Ya. Ada enggak? Kita ada kan? Ada istilah saja itu Pak. Idul Yatama, lebaran anak yatim tanggal 10 Muharram, itu hanya penyebutan karena di saat itu anak-anak yatim bahagia, senang. Kenapa? Karena banyak orang memberikan sedekahnya. Ya, memberikan sedekahnya. Ya kita sama-sama mudah-mudahan, baik kecil besar kecilnya itu bukan jadi ukuran, tapi kita ada pedulinya kepada anak yatim. Ya, ada pedulinya ke anak yatim. Ya. Mudah-mudahan ada rezekinya, amin. Ya. Bahkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada wakafilul yatim, akada nunjuk Rasul kedua kelingkingnya bergandengan nanti di yaumul kiamah. Orang yang menanggung anak yatim, memelihara anak yatim, insya Allah seperti ini di yaumul kiamah. Bersama Rasul, sejajar dengan Rasul. Subhanallah. Cuma ngurus anak yatim Pak, Masya Allah. Luar biasa. Ya, kalau hanya memberikan dana saja kita ke anak yatim, itu Pak, insya Allah masih bisa. Dan kita nggak lihatkan kehidupan sehari-harinya Pak. Ya. Ada yang ngeselin, nguji kesabaran. Ya, tapi alhamdulillah ya kita ada anak yatim di rumah, di pondok kita ada anak yatim, nggak banyak. Nah,
Karena sekalipun dia kalau datang di hari Jumat itu, apalagi di tanggal 10 nanti banyak yang datang. Ya, maaf ini tahadusan binimah. Ya. Tapi kalau disuruh mukim di pondok dengan tidak bayar, ya itu masih jarang. Ya, masih jarang, Pak. Saya yang sekolah regulernya aja, yang yatim ada 25. Yang mukim di pondok nggak banyak, paling 5 orang. Itu juga udah kita minta ke orang tuanya. Yang lebih baik di sini di pondok. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol. Nah, tapi memang Masya Allah luar biasa. Ya, luar biasa. Apalagi yatim kadang-kadang tinggal satu rumah dengan kita. Anak yatimnya kadang anak dari kakak kita atau kakak ipar kita dalam masih satu famili dengan kita. Ya. Itu ujiannya. Ya, banyak yang mengeluh kepada kita, ternyata luar biasa pokoknya lah itu ya. Kalau kita hanya memberikan yatim ke panti misalkan dana, itu ya nggak tahu kehidupannya. Tapi kalau ingin merasakan bagaimana kita asuh anak yatim di rumah kita, ya jangan orang lain. Justru yang kewajiban dari famili kita, ada yang meninggal suaminya, anak punya anak, ya kita urus oleh kita. Itu yang lebih bertanggung jawab, bukan di panti yatim, bukan di rumah-rumah yatim. Misalkan nih, dalam satu keluarga, ya, kita punya 5 bersaudara. Ya, di antara 5 saudara ada yang sudah meninggal suaminya atau sudah meninggal kakak laki kita, punya anak. Justru para paman-pamannya lebih bertanggung jawab ketimbang orang lain. Itu. Iya, karena kita punya hak. Ya, punya hak dan punya kewajiban terhadap itu, mengurus keluarga kita. Nah, dalam tanggal 10 Idul Yatama, nah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa man masayyadahu ala ra'si yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli syahratin darajah. Orang barang siapa yang mengusap dengan tangannya, ya, kepala anak yatim di tanggal 10 Muharram, dia Yaumul Asyura, ya, Allah akan angkat derajatnya dari setiap helai rambut 1 derajat. Ya, maka ngusapnya kita jangan begini, Pak. Kalau bisa ngusapnya semua gitu biar keusap. Ya. Ya. Tapi dalam bilangan rambut yang ada dalam kepala si anak yatim, insya Allah menjadi peningkatan derajat untuk kita. Ya. Insya Allah yakin, Pak. Nah, yakin sama kenapa? Ada tanda bukti bahwa kita memberikan ikhlas mengusap anak yatim. Ya. Kemudian, ya, kita kalau bisa dianjurkan kita tanggal 1 Muharram untuk berpuasa sunnah. Ya, sunnah. Man shoma akhira yaumin min dzilhijjah wa awwali yaumin minal muharram ja'alahu Allahu ta'ala lahu kafaratun khamsina sanah. Orang yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, kebetulan hari Senin besok, puasa Senin, puasa sunnah Senin, kemudian wa awwali yaumin min dzilhijjah, kemudian awal di bulan Dzulhijjah, hari Selasa kita puasa lagi. Ya, Allah jadikan kafarah khamsina sanatan, jadi kiparat kita untuk 50 tahun bisa menghapus dosa. Wa shaumu yaumin minal muharram bi shaumi salasina yauman. 1 hari puasa di bulan Muharram, ya, maka berimbang pada 10 hari puasa sunnah. Baiknya itu. Nah, ini kesempatan gitu ya. Kesempatan yang Allah berikan, peluang yang Allah berikan kepada kita, mampu nggak kita mengejarnya? Dan saya katakan di awal bahwa kita begitu melihat peluang usaha, peluang jalan rezeki, kita kejar. Ya, sampai bahkan kita minta pada Allah, ya Allah bukakan ini, luruskan, permudah saya untuk bisa menghasilkan ini. Tapi kenapa kita tatkala ada yang berharga daripada Allah Subhanahu wa taala di Muharram, kita berdoa sekarang, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan saya kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Muharram.
Sunnah Pak, sunnah. Nggak diwajibkan, sunnah. Ya, kalau kita waktu di SD kan, waktu sekolah atau di madrasah, apa yang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Padahal pahalanya lebih besar. Pahalanya besar. Kalau yang fardu, yang wajib, jelas itu maka kewajiban. Tapi yang sunnah itu yang menjadi penghias pahala kita. Ya, sama dengan rawatib kita dalam sholat sunnah. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling bagus, yang paling utama setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Pilih kita. Muharram ada nanti tanggal 10 sunnah lagi puasa. Ya, supaya tidak menyerupai dengan orang Yahudi, ada disunahkan kita tasu'a hari tanggal 9 Muharramnya. Itu semua dianjurkan. Nah, kesempatan ini, peluang ini, mudah-mudahan kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah rahimakumullah, apa yang saya sampaikan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya nasihati diri saya yang banyak khilaf, saya yang banyak ya hanya bisa berbicara. Ini yang paling takut ya. Yang paling takut nih. Ya, yang paling takut apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Ya, mudah-mudahan jamaah rahimakumullah bermanfaat untuk kita. Kita sambut Muharram ini dengan muhasabah diri. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih baik dari tahun kemarin. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari besok untuk bekal kita untuk kehidupan yang abadi di akhirat lebih baik daripada yang sudah-sudah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.